Perkembangan dua pemain asal Malang yang pinjamkan Arema FC ke PSS Sleman musim lalu, Ahmad Figo dan Jayus Haryono mendapatkan pujian dari Kuncoro. Asisten pelatih Singo Edan ini menilai, keduanya berkembang apik, tujuan yang menguntungkan Jayus dan Figo pun dinilai berhasil. Kalau dilihat perkembangan mereka bagus, secara kedewasaan bermain dan kualitas main di lapangan lebih baik, kata Kuncoro. Dia melihat permainan Jayus dan Figo secara penuh, ketika laga uji coba melawan tim sepak bola Porprov Kabupaten Malang, Senin tanggal 9 Juni lalu, banyak hal yang dinilai mengalami peningkatan. Kalau dibandingkan dengan terakhir, ketika kami bersama sebelum mereka meminjamkan, sekarang jauh lebih bagus, tentu ini sesuai dengan tujuan kami ketika meminjamkan pemain, yakni membuat mereka lebih berkembang, ujarnya. Sementara itu, Arema FC dikaitkan dengan penjaga gawang M. Adi Satrio untuk musim depan. Kabar tersebut semakin menguat, setelah klub lamanya PSIS Semarang telah merilis nama-nama pemain yang dilepas, dan salah satunya pemain yang sudah memperkuat Laskar Mahesa Jenar selama 2 musim tersebut. Kami resmi melepas 16 pemain usai kompetisi Liga 1 musim 2024-2025, dan alhamdulillah seluruh hak terkait kontrak dan pembayaran lain untuk pemain, serta ofisial hingga musim lalu telah tuntas terselesaikan. Terima kasih dedikasi, kontribusi, dan kerja keras untuk PSIS Semarang, selamanya menjadi keluarga, ujar ofisial media sosial PSIS di Instagram @sisofficial. PSIS melepas 2 penjaga gawangnya yang bercap timnas, Adi Satrio dan Syahrul Tisna. Selain itu, pilar lain seperti Alveandra Dewangga, Septian David Maulana hingga M. Haikal juga bisa dilepas. Sebelumnya, sosok Adi Satrio memang sempat dikaitkan dengan Arema FC, hanya saja, mantan pemain Persik Kediri ini masih memiliki kontrak hingga musim depan, sehingga tim yang merekrutnya pun harus mempertimbangkan kompensasi kontrak tersisa. Namun, sosok Adi Satrio memang kuat diinfokan sudah bersepakat, hal ini berdasarkan kebutuhan waktu untuk musim depan. Evaluasi dari musim lalu, membuat penjaga gawang dinilai membutuhkan tambahan pemain. Musim lalu, Arema FC hanya memiliki 3 penjaga gawang, selain Lukas Frigeri, 2 pemain lainnya masih minim pengalaman bertanding di level Liga 1. Bisa jadi musim depan Arema FC kembali memperkuat 4 penjaga gawang, akan tetapi, bisa pula salah satu penjaga gawang akan dilepas untuk kompetisi berikutnya. Adi Satrio ini masih ada kontrak dengan klub lama, jadi mungkin manajemen juga masih belum berani terbuka kalau menginginkannya, tutur salah sumber internal tim Arema FC tersebut. Di sisi lain, target pemain asing Arema FC musim depan beda dari biasanya, yang hampir selalu mendatangkan sosok baru. Arema FC juga dikenal sebagai klub yang membuka jalan bagi para pemain asing berkarir di Liga 1, seperti Gustavo Almeida yang kini main di Persija, sampai Carlos Fortes yang pernah membela PSIS Semarang. Namun musim depan, Arema FC akan mengubah prioritas mereka dengan menargetkan pemain asing yang pernah bermain di Liga 1. Utak-atik budget menjadi salah satu faktor, mengapa Arema FC memilih pasar lokal di bursa transfer akhir musim untuk Liga 1 2025-2026 mendatang. Dari 8 pemain asing musim lalu, Arema FC dipastikan kehilangan 4 pemain, yakni Choi Bokyong dan William Marcilio harus pergi karena kontraknya tidak diperpanjang. Sementara, Charles Lokolingoy yang sejatinya akan dipertahankan, ternyata memilih hengkang ke Liga Korea Selatan, sedangkan Pablo Oliveira yang terlanjur dikontrak ternyata mengalami cedera lutut, dan tidak akan didaftarkan sebelum benar-benar pulih. Kini hanya tersisa 4 pemain asing saja, yang besar kemungkinan menjadi bagian dari skuad Singo Edan musim depan, yakni Lukas Frigeri, Thales Lira, Julian Guevara, dan Dalberto Luanbelo. Jika 8 slot pemain asing dimaksimalkan, maka Arema FC harus mencari 4 pemain asing tambahan. Dalam mendatangkan pemain asing, pertama kami lihat pasar lokal dulu, pemain mana saja yang tersedia setidaknya, mereka sudah tahu bagaimana kultur sepak bola di Indonesia, kata General Manager Arema, Yusrinal Fitriandi pada Senin, tanggal 9 Juni tahun 2025. Hanya saja, Yusrinal menegaskan, tidak sembarang pemain asing yang pernah tampil di Liga 1 bakal menarik perhatian Arema. Menurut Yusrinal, ada berbagai pertimbangan yang ikut menentukan keputusan pemilihan pemain asing. Misal, ada pemain asing bagus yang sudah pernah bermain di Liga 1, tapi kontraknya nggak masuk di budget. Kalau diutak-atik budgetnya nggak bisa, maka kita cari yang lain, imbu pria yang akrab disapa Inal itu. Kami coba mencari pemain pembanding,
Misal dia harganya nggak mahal, tapi dengan kemampuan yang sama dengan pemain yang mahal tadi, mungkin bisa kami pertimbangkan, jelasnya. Meski menginginkan pemain asing yang musim lalu sudah tampil di Liga 1, Arema tidak menutup kemungkinan untuk merekrut pemain asing yang benar-benar baru. Inal menyebut, hal itu tetap menjadi opsi kedua. Kelemahannya memang cuma modal dari video rekaman, tapi, bisa juga lewat jalur pelatih kepala, misalnya cari pemain asing yang pernah ikut dengan si pelatih, dia pasti tahu karakter dan kualitas si pemain, tandas Inal.